Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita kembali dapat belajar bersama dalam mata kuliah Psikologi Umum 2, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep berpikir. Nah, tentunya teman-teman semua sudah tidak asing dengan kata-kata berpikir ya. Karena teman-teman semua dan saya juga sering berkata, ayo mikir dong, ayo mikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Mikir dong, misalkan kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman semua, apakah yang dimaksud dengan berpikir? Kita akan kupas bareng-bareng pada kesempatan kali ini. Baik, berpikir adalah proses sensoris, mengingat, dalam belajar, mempersepsi dan mememori atau menggunakan ingatan lambang visual atau grafis dengan menarik kesimpulan serta problem solving. Berpikir adalah tingkah laku yang menggunakan ide, yaitu suatu proses simbolis. Simbol yaitu segala sesuatu yang mewakili segala hal dalam alam pikiran manusia. Bentuk simbol bisa kata-kata, angka, peraturan lalu lintas, not musik, mata uang, dan lainnya. Berpikir bertujuan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan atau decision making, memecahkan masalah, dan menghasilkan sesuatu yang baru atau creativity. Jadi teman-teman semua ketika berpikir itu biasanya kebanyakan karena untuk menyelesaikan masalah. Tetapi tidak hanya itu, ketika kita melihat sesuatu secara tidak langsung, kita juga akan berpikir seperti itu. Umumnya kegiatan berpikir ya teman-teman itu dimulai ketika muncul keraguan dan pertanyaan untuk dijawab atau berhadapan dengan persoalan atau masalah yang memerlukan pemecahan. Jadi teman-teman biasanya itu kalau udah mulai ragu, apakah aku yakin ya dengan dia, misalkan kayak gitu. Terus merasa heran atau kagum. Nah, itu mulai di situ muncul berpikir teman-teman gitu. Kemudian dari pikiran itu teman-teman berusaha untuk menemukan jawabannya, menyelesaikan dari berpikir, kemudian karena ada masalah itu kemudian berpikir, nah menemukan jawabannya. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh Charles, dalam berpikir ada dinamika gerak dari adanya gangguan suatu keraguan. Nah, atas kepercayaan atau keyakinan yang selama ini dipegang, lalu terangsang untuk melakukan penyelidikan. Kemudian diakhiri paling tidak untuk sementara waktu dalam pencapaian suatu keyakinan baru. Jadi diakhiri ketika teman-teman itu sudah menemukan jawabannya itu. Nah, nanti ketika teman-teman menyelesaikan skripsi juga begitu, karena muncul banyaknya keraguan, banyaknya rasa penasaran. Nah, di situ teman-teman berpikir kemudian menemukan jawabannya. Nah, itu hasilnya nanti akan menjadi sebuah penelitian. Gitu ya. Jadi saya tegaskan berpikir itu sendiri muncul ketika teman-teman itu mulai dari melihat, kemudian muncul rasa ragu, rasa heran, dan lain-lain. Nah, itu semua akan merangsang manusia untuk berpikir. Saya lanjut. Kegiatan berpikir. Berpikir tidak dapat diamati langsung karena merupakan suatu representasi simbolik dari suatu objek, peristiwa, ide atau hubungan antara hal-hal tersebut. Berpikir tidak selalu memecahkan suatu masalah, tetapi juga membentuk suatu konsep atau ide-ide kreatif. Ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman misalkan sedang diam, itu sedang mikir atau sedang
Apa? Nah, biasanya kalau anak diem itu sedang mikir ya, walaupun melamun itu juga disebut mikir, tapi mikirnya itu di dalam hati. Melamun. Nah, ilmu kebatinan ya di sini. Lanjut. Berpikir asosiatif. Nah, jadi ada beberapa tadi ada dua jenis cara berpikir ya. Yang pertama yaitu berpikir asosiatif. Yang kedua berpikir terarah. Asosiatif itu bahasa lainnya tidak terarah. Nah, ini kita bahas yang berpikir asosiatif atau tidak terarah, yaitu proses berpikir di mana suatu ide merangsang timbulnya ide lain. Ide-ide timbul secara bebas. Nah, jenis berpikir asosiatif adalah, jadi kalau tadi tidak terarah itu berpikirnya secara bebas ya. Jenis-jenis berpikir ini adalah yang pertama asosiasi bebas, yaitu suatu ide akan menimbulkan ide lain tanpa ada batasannya. Yang kedua, asosiasi terkontrol. Satu ide tertentu akan menimbulkan ide mengenai hal lain dalam batasan tertentu. Kemudian yang ketiga, autistik atau melamun. Nah, ini termasuk juga berpikir melamun itu. Menghayal bebas atau fantasia dan juga cara berpikir wishful thinking atau melarikan diri dari kenyataan. Nah, jadi kalau melamun itu bisa dikatakan melarikan diri dari kenyataannya. Pikirannya melayang-layang dan nggak tahu nanti itu hasilnya menemukan masalah atau enggak, karena cuma ada di dalam dan orang tidak mengerti apa yang dipikirkan. Orang nggak mengerti, apalagi jawabannya atau bahasa lainnya itu problem solvingnya kan nggak akan ngerti, karena yang tahu orang melamun ya yang bersangkutan itu sendiri gitu. Kemudian berpikir artistik, yaitu proses berpikir yang sangat subjektif. Jalan pikiran sangat dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan diri pribadi tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Cara berpikir ini sering dilakukan oleh seniman dalam menciptakan karya seninya. Nah, begitu ya, itu yang berpikir tidak terarah atau asosiatif. Kita bahas yang kedua, berpikir terarah. Berpikir terarah yaitu proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan kepada suatu atau biasanya kepada pemecahan masalah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang termasuk cara berpikir terarah adalah yang pertama, berpikir kritis atau evaluatif. Nah, berpikir kritis ya, bukan berpikir krisis. Nah, ada kisah lucu waktu itu ada mahasiswa baru bahwasanya menceritakan pas pulang dari ospek pertama ya, kalau di sini mungkin namanya sekarang opak. Itu mengatakan kita jadi mahasiswa itu harus berpikir krisis. Maksudnya gimana, Dek? Kok berpikir krisis? Ya itu tadi saya dibilangin sama kakak kelas senior, katanya kita itu sebagai mahasiswa harus berpikir krisis. Terus kemudian saya timbali, mungkin maksudnya berpikir kritis bukan krisis. Nah, langsung dia langsung ketawa, iya maksudnya itu kritis. Nah, hati-hati kalau mengatakan bukan berpikir krisis ya, tapi kritis atau evaluatif. Jadi berpikir kritis adalah menilai baik atau buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan sehingga akan menambah atau mengurangi gagasan. Perilaku kita sehari-hari lebih berpikir analogis daripada logis, yakni menetapkan keputusan, memecahkan masalah, dan melahirkan gagasan baru. Berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata, itu dengan dua model. Nah, kita ketahui berpikir itu kalau berpikir kritis itu dibagi di sini ya, ada deduktif ya. Yang pertama, deduktif yaitu mengambil keputusan dari dua pernyataan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Kalau dilihat dari prosesnya, berpikir deduktif itu berlangsung dari yang umum menuju yang khusus.
Dalam cara berpikir ini, orang bertolak dari suatu teori, prinsip atau kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Jadi orang itu menciptakan keraguan lebih dahulu ya. Dari sana, ia menerapkannya pada fenomena-fenomena yang khusus dan mengambil kesimpulan khusus yang berlaku bagi fenomena-fenomena tersebut. Jadi, untuk lebih jelasnya, berpikir deduktif adalah mengambil kesimpulan dari dua pernyataan. Yang pertama merupakan pernyataan umum dan yang kedua dari khusus. Dalam logika ini disebut silogisme ya, teman-teman semua pasti masih ingat ya. Silogisme. Contohnya misalkan gini, contoh klasik yang umum sudah dicontohkan. Semua manusia akan mati. Itu umum. Socrates adalah manusia, itu khusus. Kemudian kesimpulan deduktifnya atau deduksinya yaitu Socrates akan mati karena Socrates termasuk manusia, itu contohnya. Kemudian yang kedua, berpikir induktif, yaitu dimulai dari mengambil kesimpulan yang khusus ke yang umum. Berpikir induktif atau inductive thinking adalah menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau data yang ada di sekitarnya. Dasarnya adalah observasi. Proses berpikirnya adalah sintesis. Tingkatan berpikirnya adalah induktif. Jadi, jelas pemikiran semacam ini mendekatkan manusia pada ilmu pengetahuan. Jadi, kalau induktif itu lebih kepada nanti ada eksperimen-eksperimen seperti itu. Ya, contohnya berpikir induktif. Seorang guru mengadakan eksperimen-eksperimen menanam biji-bijian bersama murid-muridnya. Misalkan menanam jagung. Kemudian kacang tanah ditanam. Itu kita amati, ternyata setelah jagung dan kacang tanahnya ditanam, itu semuanya tumbuh ke atas. Kemudian kacang merah pun ditanam juga tumbuh ke atas. Jadi kesimpulannya, semua batang tanaman atau biji yang ditanam itu tumbuhnya ke atas. Karena apa? Karena mencari sinar matahari. Tepat atau tidaknya kesimpulan dari induktif itu diambil secara induktif itu tadi ya, terutama tergantung pada representatif atau setidaknya sampel yang diambil. Jadi tadi beberapa sampel yang diambil itu mewakili bahwasanya kesimpulannya memang tanaman itu kalau ditanam ya tumbuhnya ke atas mencari sinar matahari, begitu. Selanjutnya berpikir kreatif, yang termasuk berpikir terarah itu tadi ya, berpikir kreatif. Yaitu berpikir yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru dengan syarat menciptakan sesuatu yang baru dan terjadi unconscious dari simbol-simbol. Selain syarat kreatif, juga insight atau sinyal. Dalam rangka berpikir ini merupakan stimulus lingkungan yang memicu berpikir kreatifnya yang mandek atau berhenti sebelumnya. Berpikir kreatif ya. Adapun ciri-ciri berpikir kreatif diantaranya, nah teman-teman nih kalau merasa dirinya itu kreatif, nah ini ciri-cirinya. Tidak selalu EQ-nya paling tinggi, mempunyai bakat dan kemampuan tertentu, insight yang kuat bagi pemikir, menghindari cara konvensional yang sudah diajukan orang lain. Nah, itu kalau kreatif ya. Memilih cara tersendiri, interpretasi yang dibuat bukan berdasarkan konsensus, tetapi lebih merupakan ke interpretasi pribadi. Ya, begitu. Itu kalau teman-teman ada ciri-cirinya di sini berarti teman-teman itu orang yang kreatif. Nah, kita di sini tadi ada 3 ya berpikir terarah. Yang pertama
deduktif, induktif, kemudian berpikir kreatif, itu yang terarah. Nah, karena kita membahas tentang berpikir tadi, kalau berpikir tidak bisa terlepas dari masalah, ada permasalahan, maka kita juga akan membahas tentang pemecahan masalah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pemecahan masalah menurut Krulik adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman untuk memenuhi tuntutan dari situasi yang tidak rutin. Sedangkan Polya menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan dalam mencapai suatu tujuan yang tidak dapat segera diatasi. Itu pemecahan masalah. Tentunya teman-teman juga sudah pernah mengalami semua ya. Nah, teman-teman semua pasti sudah pernah punya masalah. Punya masalah, kemudian berpikir dan diselesaikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat simpulkan yang dimaksud pemecahan masalah adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah dimilikinya. Oke, strategi dalam memecahkan masalah. Nah, teman-teman, kalau ada permasalahan harus diselesaikan dengan strategi biar tidak salah. Apalagi teman-teman semua di sini adalah calon psikolog, insya Allah, amin. Jadi teman-teman semuanya nanti ketika mendapatkan pasien dalam artian yang memiliki masalah, teman-teman itu harus memiliki strategi dalam menyelesaikan ataupun membantu pasien itu menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak nanti malah jadi tambah pusing pasiennya, malah kasihan, atau malah jadi tambah parah dalam artiannya nanti di situ juga kita di bab berikutnya kan ada membahas tentang stres, coping stres ya. Nah, malah nanti jadi tambah parah, stresnya kan bahaya juga. Nah, teman-teman harus menggunakan strategi agar benar-benar efektif, tepat, efektif, efisien. Nah, begitu. Pada proses pemecahan masalah sangat ditentukan oleh kemampuan untuk berpikir terarah. Di sisi lain, untuk dapat memecahkan masalah diperlukan penyusunan strategi. Strategi umum dalam memecahkan persoalan. Nah, ini saya tampilkan beberapa strategi. Yang pertama, strategi menyeluruh. Apa itu strategi menyeluruh? Yaitu persoalan dipandang sebagai suatu keseluruhan dan coba dipecahkan dalam rangka keseluruhan. Cara ini lebih efektif, lebih cepat, dan berguna apabila waktunya terbatas karena hal-hal yang sama pada beberapa bagian dapat diatasi sekaligus. Nah, teman-teman semua, misalkan nanti saya contohkan teman-teman menjadi psikolog di sebuah sekolah karena banyak juga sekolah-sekolah yang menggunakan psikolog untuk ya selain mengetahui bakat minat dari anak itu sendiri, juga banyak sebagai pemecah masalah ya, banyak menggunakan itu. Kalau guru BK sudah tidak sanggup menangani kasus di sebuah sekolah, pasti guru BK akan larinya ke psikolog itu. Jangan salah, fee-nya itu loh. Nah, tapi teman-teman tidak usah berpikir besok aku jadi ini fee-nya segini, nggak usah. Yang penting belajar dengan serius, usaha tidak mengkhianati hasil, seperti itu. Jadi misalkan ada siswa nih yang bermasalah, misalkan memiliki masalah kalau belajar ngantukan misalkan. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah diperiksakan ke dokter dan lain-lain. Nah, misalkan teman-teman sebagai seorang psikolog melihat ada celah di situ, dilihat secara keseluruhan. Mulai dari masalahnya apa, fisiknya bagaimana. Nah, teman-teman dari situ kalau sudah dilihat secara keseluruhan bisa memberikan jawaban yang insya Allah tepat nanti. Misalkan, oh dari fisik bagus, oh ternyata ini dari masalah keluarga, misalkan orang tuanya di rumah ribut terus, tidurnya malam, misalkan kayak gitu kan. Nanti lama-lama juga akan ketemu, nanti pasien juga akan cerita sendiri, seperti itu. Jadi dilihat secara keseluruhan, tidak hanya masalahnya aja, tetapi dari semuanya dilihat. Strategi detailistis.
Nah, strategi detailistis di sini persoalan dibagi-bagi dalam bagian-bagian dan coba dipecahkan bagian demi bagian. Jadi, teman-teman kalau nanti menggunakan strategi ini, jadi masalahnya dibagi-bagi. Oh, masalahnya A, B, C, kemudian setiap bagian diberikan jawaban atau diberikan hasil dari pemikiran teman-teman, dipecahkan masalahnya seperti itu. Selanjutnya, selain tadi itu ada beberapa strategi, tentunya teman-teman juga memiliki kesulitan dalam memecahkan masalah. Pasti tidak bisa dipungkiri ketika teman-teman ada tadi misalkan pasien keluhannya A, B, C, D, tentunya teman-teman tidak bisa dipungkiri sebenarnya kesimpulan yang tepat itu apa? Nah, itu masuk ke dalam kesulitan dalam memecahkan masalah. Nah, yang pertama, cara pemecahan masalah yang berhasil cenderung dipertahankan pada persoalan berikutnya. Jadi ini yang membuat kesulitan dalam memecahkan masalah ya ini. Itu cara yang sebelumnya malah digunakan untuk menyelesaikan masalah yang baru. Padahal belum tentu persoalan yang baru tersebut itu bisa digunakan atau dipecahkan dengan cara yang sama itu. Gitu. Kemudian yang kedua, sempitnya pandangan. Karena sempitnya pandangan dalam memecahkan masalah, seorang hanya melihat ke satu jalan keluar. Akibatnya akan mengalami kegagalan karena ia tidak dapat melihat adanya beberapa kemungkinan jalan keluar. Nah, jadi teman-teman ketika mau menyelesaikan masalah ya bertambah lah di sini ya ilmu pengetahuan yang mendukung dalam memecahkan masalah. Teori-teori, buku yang dimiliki dibuka lagi, begitu. Terus dibaca-baca lagi apakah sesuai dengan teori ini. Kemudian nanti ketika ada masalah, oh berdasarkan teori ini begini. Nah, teman-teman bisa gunakan itu. Karena teori yang sudah diujikan ya dan sudah digunakan, insya Allah itu bisa tepat seperti itu. Tentunya kalau teman-teman sebagai psikolog Islam ya tidak bisa hanya berpikir atau berkata dengan teori, tapi teman-teman juga harus meyakinkan bahwasanya ada Tuhan yang memang membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, ini tahap-tahap dalam penyelesaian masalah. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini ketika akan menyelesaikan masalah, ketika baik teman-teman sendiri yang memiliki masalah atau sahabatnya atau pasiennya. Nah, suatu saat nanti kalau teman-teman sudah menjadi psikolog, nah, pemecahan masalah sebagai teknik pengambilan keputusan memiliki tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, identifikasi dan definisikan hakikat masalah, sehingga dapat menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas, dalam bentuk yang operasional. Jadi mengidentifikasi masalahnya dulu. Identifikasi masuk ke mana nih? Nah, ini nanti kira-kira akan menggunakan teori yang ini nih. Kira-kira nanti ini masuknya ke sini kesimpulannya, jawabannya seperti itu. Kemudian lakukan pengumpulan dan pengolahan data atau informasi ini. Ini diperlukan supaya masalah yang ditetapkan benar adanya. Jadi, dikumpulkan itu data-datanya. Kemudian yang ketiga, pencarian dan penemuan berbagai alternatif pemecahan masalah. Jadi, tidak hanya menggunakan satu alternatif pemecah masalah, tetapi menggunakan beberapa. Jadi, kalau misalkan ada pasien datang, tidak hanya satu yang disampaikan, tetapi menggunakan alternatif banyak ya, banyak alternatif. Tapi kalau yang disampaikan ya satu persatu dulu. Nanti misalkan A belum berhasil, ganti B kayak gitu. Supaya kita memiliki banyak alternatif yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau banyak alternatifnya kan teman-teman semua semakin banyak pandangan, semakin banyak ilmunya, juga kan kesimpulannya atau hasilnya itu insya Allah akan lebih bagus atau sesuai yang diinginkan. Kemudian berbagi alternatif pemecah masalah. Nah, ini penting dilakukan supaya kita dapat menentukan alternatif mana yang paling baik untuk dilakukan. Kemudian penentuan pilihan atas alternatif terbaik.
Nah, berdasarkan hasil kajian, kita harus memilih alternatif terbaiklah yang akan dilakukan. Tadi karena udah dipilih beberapa alternatif, nah berdasarkan sudah ditimbang dan sudah dipikir matang-matang sesuai ini, sesuai teori ini. Nah, tentukan pilihan tadi alternatifnya. Nah, pelaksanaan keputusan. Nah, ini dalam memutuskan juga harus berhati-hati. Karena berkaitan dengan hasilnya itu tadi. Nah, pelaksanaan keputusan yaitu melaksanakan alternatif pemecah masalah yang sudah diputuskan, dipilih untuk dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir penilaian. Artinya memeriksa kembali apakah hasil yang diperoleh itu benar. Mungkin memilih pemecah masalah yang lebih baik. Jadi setelah tadi udah menentukan semuanya, nah dinilai, oh ini kayaknya yang paling tepat ini seperti ini. Tepat apa belum untuk pasien saya, misalkan kayak gitu. Nah, itu harus dinilai. Sehingga nanti teman-teman benar-benar dipercaya, kemudian juga meyakinkan, seperti itu. Nah, teman-teman juga sebagai seorang psikolog tentunya juga harus memiliki teknik pemecah masalah yang cepat, tepat, efektif, efisien. Nah, cepat juga itu diperlukan, cepat dan tepat, efektif, efisien. Nah, itu yang lumayan berat ya. Tidak hanya cepat, tetapi ditambah lagi tepat, efektif, efisien. Pada pemecah masalah, intinya adalah menetapkan keputusan atau decision making yang merupakan salah satu fungsi berpikir atau hasil berpikir. Memecah masalah adalah hasil usaha intelektual. Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Dan keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, sekalipun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Decision making biasanya dibarengi dengan prasyarat cepat, tepat, efektif, efisien, tidak menimbulkan konflik. Ini teman-teman harus berusaha. Kalau insya Allah tadi teman-teman sudah menggunakan tadi langkah-langkahnya, strateginya, langkah-langkahnya, insya Allah ya tidak menimbulkan konflik ya hasilnya itu. Nah, tekniknya agar kita bisa memecahkan masalah secara cepat, tepat, efektif, efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti akan konsep. Nah, mengerti akan konsep bahasa terutama di sini, di mana bahasa dalam hubungannya dengan perkembangan berbicara berfungsi sebagai instrumen regulasi interpersonal, personal, heuristik, imajinatif, dan informatif. Berbicara dan atau berbahasa dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat. Manusia mengucapkan kata-kata dan kalimat dengan cara tertentu dan setiap cara berbicara memberikan maksud tersendiri atau pesan paralinguistik. Nah, di sini tadi ada strategi yang cepat tepat ya, ini mengerti konsep akan bahasa seseorang. Jadi ketika menyampaikan jelas, dipahami bahasanya. Nah, kalau nggak ada bahasa itu sendiri, mau misalkan baik bahasa lisan, tulisan, nah itu kan susah untuk memahami dan memberikan suatu jawaban atau problem solving. Kita bahas mengenai pengertian bahasa lebih dahulu. Definisi fungsional bahasa adalah alat yang dimiliki bersama untuk mengucapkan gagasan. Definisi formal. Bahasa sebagai semua kalimat yang terbayangkan yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Perkembangan bahasa merupakan proses yang majemuk, yaitu membantu mengorganisasi persepsi, mengarahkan berpikir, mengontrol tindakan, membantu memori, dan mengubah emosional. Nah, itu pentingnya bahasa ya, mengapa tadi sangat diperlukan itu pertama kali. Baik, kita perhatikan ini. Dapat mengerti hubungan antara berpikir, berbicara, dan berbahasa. Nah, kita lihat alur keterkaitan hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan stimuli. Misalkan tadi ada masalah.
diterima reseptor panca indera. Nah, mungkin teman-teman sebagai seorang psikolog menerimanya, melihat. Nah, dari situ kan mulai berpikir nih, menganalisa. Kemudian masuk ke otak. Nah, mulai masuk ke otak, teman-teman semuanya di situ diproses berpikir. Nah, teman-teman pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, di situ teman-teman sudah menggunakan alternatif ini ketika di otaknya A, B, C, teori ini A, B, C, D. Kemudian ditemukan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian disampaikan berbicara dengan bahasa. Nah, di sini bahasa sangat menentukan hasil dan yang paling membantu begitu. Kemudian berkomunikasi interaktif, berealisasi dan bersosialisasi. Berbahasa dan berbicara di sini terjadi melalui proses kerja otak dalam bentuk pikiran yang diproses ke dalam bahasa dan direalisasikan dalam berbicara. Oke, itu ya tadi. Oke. Itu tadi penyampaian dari saya. Akhirnya selesai juga. Terima kasih untuk perhatiannya. Tolong membaca atau belajar mandiri lebih banyak lagi agar pengetahuan yang teman-teman dapatkan lebih banyak lagi, lebih komprehensif. Jadi teman-teman semua itu harus lebih banyak belajar, apalagi di perkuliahan daring ini. Jadi kalau saya berharapnya dengan teman-teman memiliki buku, membaca buku, ketika suatu saat buku itu dibutuhkan, teman-teman sudah siap, tidak harus mencari atau membeli buku dulu. Tapi teman-teman tinggal membaca, kemudian dipahami, nah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, see you next time. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.